Makin panas beda jalan, PKS minta Mahfud MD jadi wakil Anies, tapi Demokrat tetap usung AHY. Koalisi Perubahan bubar? Tahap lagi yaitu menentukan siapa nanti cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, tentu salah satunya juga kita akan melakukan nanti membuka sekretariat bersama. Nah, itu nanti yang akan memudahkan dalam proses pendalaman, pencarian, analisis terkait dengan berbagai situasi termasuk upaya untuk memenangkan pasangan. Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya nggak jalan. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat kredibel. Ya, ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya. Presiden PKS Ahmad Saiku mengaku mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies. Di antara sejumlah tokoh yang Saiku datangi, salah satunya adalah Mahfud MD. Kata Saiku pada 18 April, ya tadi saya bilang kita silaturahmi ke Pak Mahfud. Saiku menjelaskan dalam beberapa hari terakhir dirinya banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Ia secara spesifik mengakui kalau tujuannya berkeliling adalah untuk mencari sosok pendamping Anies di Pilpres 2024. Dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan, kata dia. Menurut Saiku, sosok-sosok yang ia datangi adalah tokoh-tokoh yang kerap muncul dalam survei terkait Pilpres 2024. Hanya saja Saiku enggan membocorkan identitas sejumlah tokoh yang telah ia datangi. Ia berkata, itu saya berusaha untuk mendatangi, berkomunikasi, dan mungkin setelah lengkap, saya akan laporkan pada Ketua Majelis Syuro, dibawa ke Musyawarah Majelis Syuro, kata Saiku. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh bangsa ini, Saiku mengatakan dirinya meminta kesediaan sosok itu untuk menjadi cawapres Anies. Saiku menekankan kunjungannya ini dalam rangka mencari cawapres, termasuk kunjungan ke Mahfud MD. Ia berkata, tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi, silaturahmi, kita minta pendapatnya, kita minta juga sharingnya, bahkan kita tanya juga untuk mencapreskan, mencawapreskan, karena saya saat ini fokusnya mencari cawapres, kata dia. Sebagai informasi, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan Demokrat. Mereka bertiga sepakat untuk mendukung Anies sebagai Capres 2024. Berbeda dengan PKS, elit Partai Demokrat Irwan Veko menolak Mahfud MD menjadi Cawapres Anies. Menurutnya, tidak ada nama Mahfud dalam kriteria Cawapres Demokrat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Terkait usulan Anies Mahfud, jika saya ditanya apakah Demokrat mempertimbangkan pasangan itu, tentu tegas saya katakan jika memikirkannya saja tidak. Menurutnya, ex-ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan bagian dari simbol perubahan. Dengan jabatannya sebagai Menko Polhukam, kata dia, Mahfud justru bagian dari rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini. Ditambah lagi Mahfud bukan kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kriteria cawapres di piagam koalisi sudah sangat jelas. Demokrat telah memberikan mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Clear dan clean di situ. Hingga saat ini Demokrat pun masih menawarkan ketumnya AHY sebagai pendamping Anies dalam kancah Pilpres mendatang. Kata Komisi 5 DPR itu, pertama, beliau memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, bisa memperkuat barisan Koalisi Perubahan. Sebelumnya, nama Mahfud masuk dalam kategori survei dari Lembaga Survei Indonesia. Hasilnya, mayoritas masyarakat lebih percaya dengan pemaparan Mahfud dibanding DPR. Hal itu tercermin saat Mahfud rapat dengan DPR yang membahas transaksi mencurigakan 300 triliun yang menyeret Kementerian Keuangan. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan mayoritas publik lebih percaya pada Mahfud. Jayadi menyebut survei menunjukkan publik lebih cocok dengan sikap Mahfud terkait transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenka. Mayoritas menyatakan lebih banyak percaya Mahfud 63,3%. Publik lebih cocok dengan sikap Mahfud dalam hal ini soal aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kemenka.
Waduh, PKS dan Demokrat berseberangan begini gara-gara Mahfud MD, koalisi bisa jadi pecah nih. Koalisi makin gak jelas ya, makanya Nasdem mulai mencium bau-bau gak sedap dan mulai mencari rencana cadangan. Artinya ada kemungkinan koalisi ini batal bahkan bubar dengan tidak baik-baik saja. Mereka bersiap menjalin komunikasi di luar Demokrat dan PKS. Artinya Anies juga semakin terancam. Jika koalisi perubahan gagal, maka Anies hampir dipastikan takkan bisa nyapres. Anies masih punya peluang jadi cawapres, tapi apakah Anies mau? Rasanya sangat memalukan ya. Diposisikan sebagai capres unggulan di semua survei, lalu di injury time malah jadi cawapres. Turun derajat dengan dramatis. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Nasdem mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Bagaimana menurut Anda? Mahfud MD, target cawapres Anies selanjutnya, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto dari laman siwar.com. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya. Kenapa kita sebut politik identitas itu dilarang? Kalau dijadikan identitas itu untuk menihilkan orang lain. Kalau gagasan, nah itulah sebabnya kalau saya ini kan belajar dari kitab-kitab NU itu kan ada politik itu, ada politik inspiratif. Iya. Pak Mahfud. Pak Mahfud ada usulan ya. Ada usulan ini Pak, salah satu nama. Ya, yang namanya orang membangun opini, berpendapat, ya bebas saja. Itulah demokrasi. Dan kalau merujuk kepada apakah setuju atau tidak setuju, yaitu hak seseorang untuk membangun opini dan mengusulkannya. 2 tahun mendampingi Anies Baswedan di DKI Jakarta membuat Ahmad Riza Patria kapok. Pasalnya selama menjabat sebagai wakil gubernur, dia harus pontang-panting jadi ban serep Anies. Sudah jadi rahasia umum bukan? Jika 5 tahun Anies memimpin, Jakarta penuh cerita ketidakberesan. Akhirnya, Riza yang harus pasang badan ketika ada kesimpang siuran yang ditimbulkan oleh pasangannya. Nasib apes Riza yang selalu berakhir di hadapan awak media untuk memberikan klarifikasi dari huru-hara yang ditimbulkan Anies. Itulah yang membuat Riza ogah mendukung Anies nyapres di pemilu mendatang. Hal serupa diungkapkan Mahfud MD melalui statement kepada kawannya, Denny Indrayana. Ia mempersilahkan Denny untuk mendukung Anies tapi tidak dengan pilihannya. Memang hanya sepatah statement itu yang tersampaikan di publik. Namun, asumsi banyak bermunculan karena Mahfud memberikan clue perbincangan mereka. Selanjutnya, perihal capres potensial yang sudah masuk riset lembaga survei. Ranah Mahfud dalam pemerintahan sendiri sudah pada realisasi politik dan hukum yang berjalan di negara ini. Jadi tidak mungkin sekelas menteri sepertinya mengeluarkan pendapat secara sembarangan. Sama halnya dengan Riza yang sudah mengetahui bobroknya Anies selama memimpin. Sebagai pengamat dan eksekutor, Mahfud juga pasti sudah fasih dengan jalan politik ex-gubernur Jakarta itu. Jangankan yang sudah ahli seperti Mahfud, rakyat biasa sepertiku saja bisa menilai kok, hanya lewat rekam jejaknya selama menjabat sebagai gubernur. Kekacauan, kerusakan sudah melekat dalam hasil kinerjanya. Mahfud sudah mengeluarkan statement untuk tidak menjatuhkan dukungannya kepada Anies. Tapi sekarang, elit politik Nasdem dan barisan pendukung Anies malah menjodohkan Mahfud dengan junjungan mereka. Berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan Menko Polhukam itu. 1 bulan yang lalu, Mahfud berpanjang lebar di Kick Andy. Salah satu pembahasannya mengenai PR besarnya untuk membersihkan pemilu dari 2 hal. Yang pertama, tentang maraknya politik identitas, dan kedua, tentang KKN. Yang jelas saja, sudut pandang saya kembali mengarah pada Anies. Yang mau dibersihkan Mahfud tadi kan politik identitas. Sedangkan sebutan bapak politik identitas saja tersemai cantik di nama Anies. Ia yang membangkitkan kaum radikal di Pilkada 2017 lalu. Dari situlah mulai dikhawatirkan gaya politik yang penuh kontroversi ini akan kembali terjadi pada 2024. Ketakutan Mahfud sudah terjadi pada 2019, di mana barisan kaum radikal memainkan perannya dalam Pilpres. Setelah Anies berhasil memainkan politik identitas, giliran Prabowo Subianto yang menjadi capres nomor 2.
kala itu meniupkan genderang kebangkitan ormas radikal untuk menggelorakan dukungan padanya. Inilah yang menjadi tantangan Mahfud. Apakah bisa pesta demokrasi 2024 menghilangkan politik identitas? Kalau menurut saya bakalan sulit ya. Sangat sulit jika Anies dan Prabowo jadi maju nyapres. Berhubungan dengan rekam jejak keduanya yang berkawan dengan PA212, FPI dan HTI, membuat saya berpikir mereka akan kembali menjalankan aksinya dalam Pilpres mendatang. Tinggal milih saja siapa capres yang bakal memberikan cuan sokongan paling besar untuk keberlangsungan hidup mereka di negara ini. Kalau Anies terkenal dengan utang piutangnya saat pilkada, sepertinya Prabowo lebih menjanjikan mereka ketika dimintai dana hibah. Lalu ada persoalan kedua yang bakal sulit dihilangkan Mahfud dalam pemilu nanti, KKN ya. Nah, kembali kepada Anies yang dijodohkan dengan Mahfud. Menteri Polhukam saja mau berantas yang namanya KKN, walau sulit. Lah kok malah dijodohkan dengan Anies yang notabene sebagai pasien KPK. Kasus Formula E menunjukkan adanya campur tangan Anies dalam proyek raksasa itu. Kasus Formula E menunjukkan adanya campur tangan Anies dalam proyek raksasa itu yang membuat KPK kelimpungan hingga mereka curhat ke Mahfud karena dituding menjegal Anies. Padahal KPK hanya sebagai eksekutor yang menindaklanjuti temuan dugaan korupsi dari BPK. Ya tegas saja, Mahfud mengatakan jika segala sesuatu yang berhubungan dengan politik tidak akan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, sekalipun dia capres. Sampai 2023, proses penyelidikan masih terus berjalan. Terakhir memang ada kendala karena saksi dari Formula E masih bersifat relawan untuk memberikan pembuktian. Nah, memangnya dari acara jodoh menjodohkan antara Anies dan Mahfud ini tidak ada rasa khawatir gitu? Jika Mahfud nanti berpotensi besar menemukan bukti-bukti lain yang bisa menjebloskan Anies ke penjara. Sikap Mahfud yang tidak mau mendukung Anies sebagai capres membuktikan jika ex-gubernur Jakarta itu sudah terindikasi dua hal yang justru ingin ia lenyapkan dari Pilpres nanti. Perkara dukung-mendukung saja dia ogah berpihak pada Anies, apalagi jadi cawapresnya. Baiklah, kita tunggu saja bagaimana kabar dari koalisi perubahan ini yang masih dilema mencari ban serap untuk menambal bobroknya capres mereka, Anies Baswedan. Apakah Mahfud akan menjadi Riza Patria Part 2 atau justru balik lagi ke AHY agar barisan elit Partai Mercy nggak mencak-mencak dan keluar dari koalisi perubahan hanya karena sang tuan muda tidak dicalonkan? Ya, kita tunggu saja ya. Bagaimana menurut Anda?